Selamat siang Bapak Ibu dosen. Saya Michelle Quinsa dari kelas konsentrasi interior KAI. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal proyek studi 7. Dimulai dari latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki landasan ideal Pancasila, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia diharapkan memiliki penatanan kota yang baik dan benar, dan menjamin kebebasan warga untuk beribadah. Namun pada kenyataannya, rumah ibadah Katolik belum merata. Agama Katolik memiliki umat terbanyak ketiga di Jakarta, tetapi tempat peribadatannya tidak disebar secara merata. Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan riset, bagaimana menghadirkan gereja Katolik yang sesuai dengan kaidahnya dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan serta memberikan dan memperlihatkan lokalitas Indonesia. Lanjut ke landasan teori. Landasan teori disusun mulai dari perbedaan dasar pemikiran Timur dan Barat, di mana pemikiran Timur lebih menekankan pada intuisi dan hidup menyesuaikan dengan alam semesta. Sedangkan pemikiran Barat lebih rasional dan mementingkan kepentingan manusia di atas kepentingan alam. Arsitektur Nusantara berkaitan erat dengan pemikiran Timur. Hal ini tercermin pada arsitektur rumah Bali yang menggunakan peraturan Asta Kosala dalam peraturan tata ruangnya. Arsitektur religius Indonesia, yaitu candi, dibuat dengan siluet berbentuk segitiga untuk menghormati dewa-dewi yang berada di puncak gunung, dan selalu dibuat sesuai aksis mata angin. Dalam penentuan lokasi, dilakukan mapping terhadap bangunan-bangunan peribadatan di Jakarta. Dari mapping, didapatkan bahwa persebaran gereja Katolik kurang merata. Oleh sebab itu, diangkat isu untuk menyediakan gereja yang dilengkapi dengan rumah abu. Rumah abu dipilih sebagai fungsi pendukung karena berdasarkan mapping belum ada rumah abu dalam konteks ini untuk Katolik di dalam kota. Berikut tentang diagram hospital, mulai dari isu gereja yang dilengkapi dengan rumah abu dan memberi kontribusi pada lingkungan. Dimulai dengan pertanyaan pemetaan gereja Katolik di Jakarta yang ternyata tidak merata, sehingga menimbulkan pertanyaan apa dampaknya bagi Jakarta. Tentu hal ini menyebabkan mobilitas warga yang menimbulkan kemacetan, sehingga memberikan kesan yang kurang baik bagi orang luar Jakarta. Lalu bagaimana? Untuk itu, dicari lokasi yang kurang fasilitas peribadatan Katoliknya. Pemilihan lokasi berdasarkan RUTR yang sudah ditetapkan. Menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan izin bila persyaratannya sudah terpenuhi. Kehadiran gereja ini sebenarnya tidak hanya ditujukan bagi umat beragama Katolik saja, melainkan juga diperbolehkan masyarakat non-Katolik untuk beraktivitas. Karena salah satu harapan dari proyek ini adalah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Untuk mewujudkan harapan tersebut, gereja menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan tanpa melupakan bahwa gereja adalah tempat yang sakral. Disinilah peran arsitektur bekerja. Dibutuhkan peran serta pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar berpikiran lebih terbuka dan modern. Lalu metode desain yang akan dipakai adalah spatial perception. Metode ini dipilih karena sebagai manusia, kita memiliki pandangan dan sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Sudut pandang ini dipengaruhi oleh motivasi, emosi, pengalaman, dan faktor eksternal situasi, sehingga dapat menghasilkan persepsi akhir yang sangat beragam. Program utama proyek ini adalah gereja, dengan program pendukung kolumbarium, ruang aktivitas, dan taman atau penghijauan. Zoning tentatif disusun berdasarkan sumbu simetri yang secara garis besar membagi tapak menjadi dua. Aksi simetris ini sesuai dengan kaidah gereja tradisional Eropa. Selanjutnya, beberapa presiden yang saya ambil pertama yaitu Saint Peter Basilica yang memiliki makam di bawah gerejanya. Desain bukaan memberikan akses cahaya alami untuk masuk ke dalam area ruang dalam. Berikutnya, Hagia Sophia, yang awalnya merupakan gereja lalu dialihfungsikan sebagai museum dan sekarang sudah menjadi masjid.
Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa dekorasi dan motif yang terdapat di ruang dalam tidak mempengaruhi perayaan keagamaan dan yang menjadi program ruangnya. Selanjutnya adalah Gereja Maria Assunta, karya Romo Mangun. Gaya bangunan ini adalah gaya arsitektur Jawa, dalam konteks ini gaya arsitektur Timur. Karya ini menggeser pemikiran eurosentris, tetapi tetap menggunakan pencahayaan alami yang menyimbolkan cahaya ilahi. Sebagai studi presiden Columbarium, dipilih Oasis Lestari, yaitu sebuah kompleks rumah duka yang memiliki gaya arsitektur modern. Columbarium di lokasi ini didesain terbuka. Dari keempat karya ini, disimpulkan bahwa bangunan gereja tidak mengikat pemikiran eurosentris, terlebih lagi untuk masa ini, dan lokasi tapak yang berada di Indonesia. Dalam konteks ini, arsitek di Timur. Persamaan karya-karya yang saya sajikan terletak pada penggunaan cahaya alami yang disimbolkan sebagai kesakralan ruang dalam sebagai cahaya ilahi. Analisis tapak dimulai dari pemetaan gereja yang menunjukkan daerah-daerah yang kurang gereja Katolik. Dari situ saya pilih Kebayoran Lama karena belum memiliki gereja Katolik. Tapak terpilih saya adalah di Jalan Ciputer Raya dengan luas 4.518 meter persegi dan KDB 50, KLB 2, ketinggian bangunan 4, KDH 35, dan KTB 50. Dari proyek ini, diharapkan gereja dapat lebih menyatu dengan masyarakat melalui kegiatan sehari-hari tanpa meninggalkan kesakralannya. Sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching.